Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memberikan ucapan terima kasih kepada Fakultas Hukum, seluruh sivitas akademika UMI yang saat ini sedang menjalankan kuliah umum dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan materi seputar legislasi dan tantangannya. Namun sebelumnya, karena memang benar Pak Prof tadi menyampaikan bahwa hari ini saya ada 3 kegiatan yang bersamaan betul. Di dalam ini telah berlangsung RDP dan saya keluar ke ruangan ini. Kemudian di gedung sebelah kebetulan saya diperintahkan lagi untuk mewakili DPR RI untuk membacakan tanggapannya, penjelasannya terkait adanya gugatan kepada DPR. Jadi saya mewakili itu Pak Prof. Alhamdulillah kepercayaan yang diberikan oleh Ibu Novi selaku kabak di sini, dan sebentar saya tidak ikuti secara keseluruhan kegiatan ini karena mesti ke dua tempat ini saya bagi. Sebagaimana kita ketahui ya Prof ya, bahwa Republik ini sedang mengalami, bukan hanya kita, tetapi seluruh bangsa di dunia ini mengalami hal yang sama, apalagi di era-era pandemi seperti ini. Nah, kalau dikatakan tadi judulnya adalah tantangan legislasi di abad 21, maka kita urai dulu yang mana itu abad 21. Abad 21 itu mulai 2000 berapa itu yang 100 tahun? 2001 sampai 2000 berapa ya? 2000 sekian ya. Ya. Itu saya rasa hari ini kita sudah merasakan tantangan baru selain daripada yang kita alami rutinitas kemarin-kemarin. Mulai 1 tahun ini, 1,5 tahun sudah berlalu, pandemi melanda seluruh dunia. Nah, ini kan membingungkan semua orang, karena ini kan baru, penyakit baru yang muncul, dan ini meluluhlantakan bukan hanya penegakan hukum, tetapi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat itu terpenuhi. Benar-benar dia rasakan penderitaannya. Ekonomi kita macet, ya kan? Penegakan hukum kita pasti tersendat. Kemudian proses belajar mengajar kita di kampus, di sekolah, di mana-mana juga pasti mengalami hal yang sama melalui Zoom seperti ini, virtual, dan itu tidak menyurutkan niat cita-cita kita untuk tetap maju bersama. Nah, saya kira adik-adikku semua yang telah sekarang ini menduduki bangku kuliah, dulu saya juga ada di situ. Saya bangga dengan Fakultas Hukum UMI. Saya lahir di Fakultas Hukum UMI dan saya lanjutkan kedewasaan saya, magister hukum saya di UMI, dan sudah banyak yang menawarkan saya untuk mengambil program doktor saya, tetapi program doktor saya ada di S3 saya di UMI, itu pun karena sesuatu dan lain hal macet sehingga sampai sekarang belum selesai. Dan saya niatkan S3 saya Prof tetap harus di UMI. Jadi sekali UMI tetap UMI. Nah, itulah yang ada di dalam kita punya kebanggaan ini. Terima kasih anak-anakku semua. Ini stimul luar biasa ini. Iya, karena saya sudah rasakan bagaimana saya digembleng di UMI. Saya memasuki kampus, bagaimana saya melihat UMI secara dekat. Bagaimana para pengajar-pengajar, Pak Prof juga yang mengarahkan kita pada hari ini, acara ini,
saya benar-benar memahami keintelektualitasnya beliau. Begitu cerdas beliau membimbing kami, sehingga kami bisa mencari kira-kira bagaimana menemukan jati diri kami. Saya kuliah tidak terlalu pintar-pintar amat, tetapi tidak bodoh-bodoh betul. Tetapi saya selalu ikuti, selalu menjadi bagian daripada apa yang menjadi harapan-harapan kampus, harapan-harapan dosen-dosen yang ada di sana. Olehnya itu, saya setelah keluar, saya mengulangi sedikit karena ada sedikit waktu ini. Singkat cerita, saya ke Jakarta, kemudian kembali ke Sopeng menjadi wakil bupati. 2 tahun setengah jadi wakil bupati, saya berani untuk mengambil sebuah sikap, mengundurkan diri, lalu mendaftar menjadi anggota DPR RI. 1 tahun saya menjadi pengangguran. 1 tahun jadi pengangguran, lalu mendaftar jadi anggota DPR RI, dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kemauan masyarakat, sehingga saya terpilih menjadi anggota DPR RI dan kembali beraktivitas di Jakarta seperti sebelum saya menjadi wakil bupati di Sopeng. Nah, ini semua adalah rentetan. Jadi adik-adik saya sekarang ini duduk di bangku kuliah Fakultas Hukum UMI, kita tidak tahu hari esok kita jadi apa. Olehnya itu perbaiki niatnya dari sekarang. Nah, kalau niatnya mau jadi apa, benar-benar kita luruskan itu niat dari kuliah, dari bangku kuliah. Karena disitulah letak fondasi dasar untuk meninggalkan bangku kuliah, dunia pendidikan yang kita dapatkan selama ini. Nah, sudah mulai ibaratnya obor, kita sudah pegang, kita telah keluar, lalu menggunakan obor itu di tengah kegelapan. Jadi kita jadi sarjana bukan jaminan. Sarjana ini ibaratkan obor, membawa keluar, lalu kita jadikan sebagai penerang untuk jalan kita. Kita mau jadi apa? Nah, itu pilihan. Nah, kebetulan saya memilih menjadi anggota DPR, ya tentu ini terkait dengan jiwa saya, memang di situ. Jiwa saya lebih dekat dengan kira-kira selalu dekat dengan rakyat, selalu dekat dengan kawan-kawan semuanya, sehingga saya mau mengimplementasikan di jalur yang ada sekarang ini. Nah, adik-adikku semua yang saya cintai, Prof yang saya banggakan, dan seluruh sivitas akademika, Fakultas Hukum yang saya banggakan, bahwa berbicara tentang legislatif, ya, yang ada sekarang ini, ya tentu terbagi 3, kan gitu ya. Terbagi 3, kalau bicara tentang legislatifnya, berarti ini adalah wadahnya, ya, ini wadahnya. Bicara tentang legislasinya, halo, berbicara tentang legislasinya, ini ada juga yang ditampilkan ini di sekarang ini, tapi tidak apa-apa, saya jelaskan yang lain. Bicara tentang legislasinya berarti bicara tentang produk undang-undang yang telah dilahirkan. Nah, bicara tentang legislatornya, bicara tentang bagaimana pribadi kita ini, orangnya yang telah menjalankan semua tadi itu. Nah, saya kira ini adalah bisa menjadi bahan bacaan buat kita semuanya yang ada sekarang ini, bagaimana kita menjalankan fungsi-fungsi legislasi yang ada di DPR. Kemudian ada kan anggota DPR itu kan hanya ada 3 fungsinya, ya. Fungsi anggaran, jadi kita bersama dengan pemerintah menyusun anggaran. Jadi pemerintah di dalam bentuk APBN, anggaran dan pendapatan belanja negara, bersama dengan DPR ini menyusun kira-kira Republik ini diarahkan kemana, bagaimana anggarannya, disinilah digodok, ya kan? Tetapi tidak cukup hanya kita membuat budgetingnya, tidak cukup hanya itu bersama dengan pemerintah. Lalu kita harus turun melakukan pengawasan, ya kan? Melakukan pengawasan terhadap apa yang kita sudah susun. Jadi kalau anggota DPR dikatakan banyak bicara, memang harus banyak bicara. Karena yang harus banyak bekerja menggunakan uang itu adalah
pemerintahnya. Kan pemerintah yang memegang anggaran. Eksekutif pemegang anggaran, dia yang belanja. DPR tidak punya anggaran. DPR itu hanya melakukan pengawasan terhadap anggaran yang telah disetujui. Jadi kalau ada, saya kan tidak termasuk dengan orang yang selalu mau membodohi diri saya. Membodohi rakyat. Seakan-akan anggota DPR bawa traktor ke tengah-tengah masyarakat. Tidak ada anggaran seperti itu di DPR. Bawa traktor, bawa apa? Saya tidak seperti itu modelnya. Untuk saya ya. Karena yang punya program itu adalah pertanian. Adalah Menteri Pertanian. Menteri Pertanian bekerja sama dengan seluruh wilayah yang ada. Dia turun melihat yang mana harus diberikan, yang mana tidak. Kelompok tani yang mana. Kalau DPR akan memberikan, menurut saya, ya itu bukan pada tempatnya. DPR gunanya adalah setelah diberikan anggaran ini kepada pemerintah, sudah jalan ke itu anggaran, sudah jalan ke semua itu. Kalau ini betul-betul digunakan, diberdayakan, maka pemberdayaan bisa slide-nya jalan terus saja, slide-nya jalan terus saja, slide-nya jalan terus. Itu meminimalkan tidak terjadinya tindakan korupsi yang ada. Pertanyaannya, bicara tentang korupsi juga. Ada juga anggota DPR kadang-kadang terlihat ada di dalamnya ditangkap, ya. Nah, biasanya itu kalau ada yang seperti ini berarti itu yang bermain-main dengan anggaran biasanya. Nah, kita yang tidak mengerti tentang anggaran, tentu kita tidak paham sampai di sana, ya kan begitu. Nah, saya kira ini ada di slide ini peran dan fungsi lembaga legislatif di Indonesia. Ini juga bisa dibaca-baca, bisa lanjutkan terus slide-nya, supaya menjadi bahan bacaan kita buat kawan-kawan semuanya. Nah, ini adalah beberapa, ini saya jelaskan tadi ini, ada fungsi legislasinya itu, bagaimana kita menyusun program legislasi nasional, ya ini yang sekarang ini, menyusun dan membahas rancangan undang-undang. Nah, ini memang tugas pokoknya ini DPR ini adalah membuat sebuah undang-undang, rancangan undang-undang itu. Kemudian menerima rancangan undang-undang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, dan atau menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Itu yang berjalan di kita. Nah, itu tadi saya juga jelaskan tentang fungsi pengawasannya. Ya, bisa lanjut terus, lanjut. Nah, ini kita bisa lihat secara bersama di dalam slide ini bagaimana kinerja legislasi yang ada di Republik Indonesia, ya kan? Ini semuanya bisa menjadi bahan bacaan buat kita. Selanjutnya rancangan undang-undang yang sudah selesai dibahas, kan, dan disetujui dalam rapat paripurna. Inilah persentasenya yang ada sekarang, yang saudara dan adik-adikku semua sudah saksikan, dan silakan nanti dibaca. Selanjutnya, kemudian penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang. Jadi semua produk undang-undang yang dilahirkan oleh DPR itu biasa ada digugat oleh masyarakat atau kelompok masyarakat atau instansi. Nah, tadi nah ini persentasenya seperti ini. Jadi persentasenya dari 79 perkara pengujian, hanya 5 perkara putusannya dikabulkan oleh MK. Itu menandakan bahwa MK, ya, bahwa DPR telah menjalankan tugasnya ini, berarti sudah sejalan dengan konstitusi negara. Karena dari sekian banyaknya produk undang-undang, nah sebentar lagi ini saya kena digugat lagi. Materinya hari ini kalau tidak salah KUHP yang digugat. Ya Bu Novia,
sebentar ini KUHP ya yang digugat. Nah, sebentar ini ada lagi gugatan masuk dan DPR saya wakili lagi untuk membacakan tanggapan DPR dan Presiden terhadap gugatan ini yang ada. Sebentar ini, setelah acara ini, saya langsung ke sebelah. Sebentar lagi acaranya dimulai. Di sidang di MK. Jadi kebetulan dipercayakan di DPR, saya lagi nanti akan membacakan bagaimana tanggapan kita terhadap gugatan itu. Jadi kalau ada gugatan masuk sekarang DPR ini, Pak Prof, alhamdulillah Prof, selain di Komisi 3 juga menugaskan saya lagi untuk mewakili DPR RI dalam rangka menghadapi gugatan-gugatan yang ada di Indonesia ini. Nah, luar alhamdulillah biasa, luar biasa. Semua itu menjadi semua itu menjadi sudah menjadi kepercayaan yang diberikan kepada kita dan harus kita jalankan dengan baik. Bagaimana kita, pada prinsipnya gini, bagaimana kita bisa berargumentasi secara hukum dengan pegangan seluruh aturan-aturan yang ada. Lalu kita sandingkan apa yang menjadi harapan bangsa dan apa yang menjadi harapan dan permintaan rakyat. Kan gini, rakyat menginginkan seperti ini. Pemerintah menyuguhkan makanan seperti ini. Rakyat tidak setuju misalnya. Maka rakyat berkelompok atau pribadi atau per institusi melakukan gugatan terhadap apa yang disuguhkan oleh pemerintah. Itulah gugatan terhadap undang-undang. Nah, sebentar ini saya harus berargumentasi pula bahwa pemerintah melakukan seperti ini, ya kan? Itu karena pemerintah berpikir untuk jangka panjang seperti ini modelnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk, memang tidak gampang. Jadi menjadi anggota DPR tidak cukup kita hanya menyandang PIN-nya saja, tetapi harus banyak belajar setiap hari, banyak membaca, banyak mendengarkan kawan-kawan. Karena di DPR ini kan pertemuan dari seluruh wilayah-wilayah yang ada. Dan yang datang ini adalah orang-orang cerdas semuanya. Jadi kalau mau bodoh seperti saya ini mau bodoh, maka saya tutup telinga saya, tidak mendengarkan masukannya kawan-kawan yang cerdas-cerdas di DPR. Nah, tetapi karena saya mau pintar, mau cerdas, ya, saya mencoba untuk mendengarkan pendapat-pendapatnya seluruh anggota DPR yang ada di sini, 575 anggota DPR, dan setidak-tidaknya di Komisi 3 saya harus mendengarkan dengan baik, Prof. Nah, karena mereka cerdas semuanya. Cuma dari semuanya mereka ini mau meminta diwakilkan kepada saya untuk menjalankan tadi itu di sana. Nah, selanjutnya slide-nya, dikit lagi. Di Jakarta sudah jam 10. Kita molor dikit 2 menit, 3 menit. Nah, tantangan di abad 21 berkaitan dengan Prof tadi menyampaikan tantangan di abad 21. Ya, saya kira tantangan secara fisik maupun non fisik, ya tentu ancamannya seperti yang ada sekarang ini yang kita saksikan bersama kan. Nah, bisa kita lihat ancamannya. Nah, saya kira dengan kita punya wilayah kita yang begitu luas sekali kita punya wilayah, beribu-ribu pulau, beribu-ribu bahasa, kemudian jarak antara daerah ke daerah lain butuh waktu yang sangat besar, maka tentu tidak mudah mengendalikan Indonesia, tidak semudah dengan mengendalikan Singapura, karena Singapura sama saja besarnya 1.500 km persegi, ya sama besarnya Kabupaten Sopeng. Satu Kabupaten Sopeng sudah satu Singapura. Itu artinya apa? Bahwa mengendalikan Indonesia di wilayah tanah dan darat, air, udaranya yang begitu luas itu tidak gampang. Butuh kebersamaan untuk menjaganya. Ancaman militer dalam dinamika lingkungan strategis. Gelombang meliputi keamanan di Asia Pasifik, Laut Cina Selatan, ancaman militer sebagai lanjutan dari revitalisasi Amerika Serikat dengan Cina, kemudian persaingan modernisasi kota militer dan lainnya. Ini adalah pandangan global saja ini. Tetapi yang bagus kita bahas adalah bagaimana Republik Indonesia mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Kita kaya, kita punya nikel, kita punya batu bara, kita punya hutan, kita punya emas, kita punya
negara ini kaya. Apakah negara kita yang sudah kaya ini sudah dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat semuanya? Nah, inilah tantangan-tantangan kita ke depan. Bagaimana kita menjaganya? Menjaganya dengan baik. Kenapa harus dijaga? Supaya jangan dijara oleh negara-negara dari luar yang tidak secara baik, ya, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, itu semuanya ini harus dijaga dengan baik. Karena yang bisa menjaga bangsa ini adalah kita sendiri. Ya, negara kita bisa terancam bangkrut, hancur kalau kita tidak bisa menjaga sumber daya yang dimiliki oleh bangsa ini. Kemudian ancaman non militer meliputi pandemi COVID-19, terorisme, kemudian perkembangan di bidang kimia, kemudian biologi, kemudian radiologi, kemudian banyak lagi. Saya kira tantangan-tantangan ini. Sudah ada kode saya, sudah dipanggil, sudah mau dimulai acaranya, ya kan? Pada prinsipnya, Pak Prof, saya menyampaikan bahwa apa yang kita bicarakan singkat ini, semoga ini menjadi anak tangga saja untuk menuju hari esok yang lebih baik untuk bangsa. Amin. Tetapi bangsa ini sangat mengharapkan anak-anak didik kita. Anak-anak kita sekarang ini dididik dengan baik, keluar menjadi sarjana yang bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Dari seluruh kekurangan yang ada kita temukan hari ini, maka generasi muda lah yang bisa memperbaiki ke depan. Karena kita generasi tua akan lewat oleh waktu. Waktu yang akan menggugurkan kita. Ya, anak muda sekarang ini akan bangkit nanti untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan bangsa, perjuangan-perjuangan rakyat secara keseluruhan. Saya kira itu Prof yang saya sempat sampaikan, Prof. Dan terima kasih adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya dalam mata kuliah. Selamat beraktivitas, selamat kuliah. Perbaiki, insya Allah kalian adalah harapan bangsa, kalian adalah harapan rakyat. Di pundak Bapak dan Ibu sekalian bisa menjadi the man of analysis, the man of social control, semua ada di tangan mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Itu. Terima kasih Prof, kesempatannya singkat dan di lain kesempatan Prof, insya Allah kita bisa bersama kembali. Baik. Terima kasih Bapak Supriyansah, Sarjana Hukum Magister Hukum, anggota DPR RI yang betul-betul di tengah kesibukannya bisa menyempatkan waktu untuk kita semua. Salam dari kami semua dari Fakultas Hukum, Bapak anggota Dewan yang terhormat. Semoga insya Allah bisa bertatap muka langsung nanti setelah kondisi bisa lebih baik. Ada satu hal yang saya catat dari penyampaian beliau yang sedemikian banyak, sangat singkat, komprehensif, holistik, representatif. Ya. Sayangnya saya belum bisa berikan kesempatan kepada adik-adik karena waktu beliau sangat singkat. Saya ingin sampaikan kepada adik, titipan beliau itu tadi ada yang luar biasa. Bahwa adik-adik niat itu harus diperbaiki, diluruskan mulai dari bangku kuliah. Karena setelah menjadi sarjana, Anda akan memperoleh obor dan obor itulah yang menjadi penerang dalam menentukan perjalanan kita ke depannya. Saya kira ini luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Supriyansah, Sarjana Hukum Magister Hukum, anggota DPR RI yang betul-betul menunjukkan komitmen kaumiannya. Beliau tidak perlu lagi diragukan sebab di tengah kesibukannya yang hari ini ada 3 agenda secara bersamaan, namun tetap menyisihkan waktu untuk alma maternya. Terima kasih sekali lagi, apresiasi setinggi-tinggi.